Sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah di kita pada minggu ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayat 37. Demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati, sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah minggu pertama setelah minggu kebangkitan. Jadi setelah kebangkitan itu ada 40 hari yang disebut dalam liturgi gereja, tahun gereja, itu adalah minggu atau masa kebangkitan. Nanti setelah hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, maka berakhirlah masa kebangkitan. Saudara, kebangkitan Kristus dari kematian itu membuat segala sesuatunya berbeda di antara murid-murid itu. Murid-murid selama ini mengharapkan sesuatu terjadi di dalam hidupnya di dunia ini. Tetapi apa yang terjadi setelah kematian Kristus, mereka menjadi putus asa dan kecewa. Karena Kristus yang diharapkan menjadi Mesias sang pembebas ternyata mati tergantung di kayu salib. Maka mereka sangat sedih dan kecewa. Maka dengan kebangkitan Yesus Kristus, murid-murid Yesus mulai mempunyai pikiran yang terbuka. Ternyata pengharapan mereka adalah pengharapan yang dibalik kematian. Dan ini membuat segala sesuatu dalam hidup para rasul berbeda. Jadi akibat dari kebangkitan itu, akibat dari Yesus yang bangkit dari kematian, maka hidup para rasul menjadi berbeda. Apalagi setelah Roh Kudus turun, sehingga mereka dengan beraninya mengkhotbahkan kematian dan kebangkitan Kristus kepada orang banyak. Itu sebabnya saudara-saudara dalam teks kita dikatakan semua orang percaya itu satu hati dan pikiran. Sejiwa mereka orang percaya itu. Ini diakibatkan oleh kebangkitan Kristus dari kematian yang diberitakan oleh para rasul kepada orang-orang yang telah menjadi percaya itu. Maka mereka menjadi satu komunitas yang satu jiwa, satu hati, dan jadi satu kesatuan yang kokoh. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita perhatikan teks kita ini, maka ada sesuatu yang sangat radikal terjadi di dalam jemaat Kristen yang pertama. Jadi sangat betul-betul radikal dan betul-betul kalau sampai sekarang kita lihat itu semacam harapan yang dibalik dari kemampuan kita. Tetapi saudara-saudara, di dunia ini ada beberapa komunitas yang mencoba untuk
mewujudkan apa yang terjadi di gereja atau di jemaat yang pertama. Tahun 1920 ada sekelompok anak muda membuat komunitas yang mereka satu komunitas hidup bersama, berbagi bersama, dan bekerja bersama di dalam komunitas itu. Namanya Bruderhof, itu orang-orang Jerman, dan itu sekarang komunitasnya itu besar di Amerika Serikat, besar di Australia, besar di Jerman, dan besar di Inggris. Mereka berkumpul bersama-sama, mereka bekerja bersama-sama, mereka makan bersama-sama, mereka hidup bersama-sama. Mereka bersama-sama membaca firman Tuhan, menafsirkan firman Tuhan, dan menghidupi firman Tuhan. Ini satu usaha yang dilakukan. Nampaknya kalau kita lihat di dalam, kalau kita pernah buka channel YouTube-nya, itu namanya Bruderhof. Dan ada satu perempuan yang sering menerangkan namanya Laura dari Bruderhof. Dia menjelaskan bagaimana komunitas Kristen yang seperti dalam perjanjian baru atau seperti jemaat yang perdana di perjanjian baru. Tetapi apakah memang demikian? Apakah kita harus membentuk komunitas? Apalagi kita ini HKBP Bandung Reformanda, dengan lantangnya kita berkata HKBP Reformanda masih haholongan. Kan begitu. Yaitu kita lantang setiap ngomong kita kadang bilang Reformanda masih haholongan. Seharusnya luar biasa ini. Apakah betul kita masih haholongan atau tidak? Kita lihat baik-baik. Saudara-saudara, yang pertama yang dirubah oleh kebangkitan Kristus terhadap bangsa itu, terhadap jemaat itu adalah kesatuan. Orang-orang pertama yang menjadi percaya, kalau menurut Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai ayat 47, itu kira-kira ada 3.000 orang. Jadi ada dua bentuk yang dijelaskan Lukas, pertama di pasal 2 dan sekarang di pasal 4. Pasal 2 itu banyak ciri-cirinya dia nampakkan, ada pengajaran, ada perjamuan kudus, tetapi di pasal 4 menekankan hidup yang diikat oleh kasih dan orang saling memberi di tengah-tengah komunitas persekutuan orang percaya. Nah, ada satu kesatuan, latar belakangnya berbeda-beda. Ada seperti orang yang disebut di teks kita Barnabas, seorang Lewi. Orang Lewi itu imam, maka dia pasti seorang yang menjadi utama di tengah-tengah masyarakat orang Yahudi, terutama di kelompoknya orang Yahudi karena dia Lewi. Ada juga orang mungkin di tengah-tengah itu latar belakangnya bermacam-macam, tetapi bisa disatukan oleh kebangkitan Kristus Yesus. Kita juga bermacam-macam latar belakangnya, saudara-saudara. Ada orang yang lahir di Bonapasogit, ada orang yang lahir di sini, ada orang yang lahir di tempat lain, ada orang yang lahir di tempat lain, ada yang pendidikannya berlainan, budayanya juga kita berlainan, ada yang dipengaruhi oleh Batak Tulen, ada yang dipengaruhi oleh Sunda, ada yang dipengaruhi macam-macam kita ini. Tetapi disatukan oleh kebangkitan Kristus di dalam persekutuan gereja kita. Itulah yang didoakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebelum dia disalibkan. Dia berdoa semoga murid-muridnya kelak yang sekarang dan yang akan percaya menjadi satu seperti dia satu dengan Bapaknya. Kesatuan ini sangat penting, saudara-saudara. Kesatuan yang erat ini yang diikat oleh darah Kristus dan kebangkitan Kristus, inilah yang diharapkan dan inilah yang menjadi kesaksian kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi itulah kesaksiannya Tuhan. Oleh karena itu diharapkan di tengah-tengah gereja kita ini, di tengah-tengah persekutuan orang percaya ini tidak ada orang yang menonjolkan diri. Karena orang menonjolkan diri itu akan menghancurkan persekutuan. Orang yang mencari nama agar menonjol di tengah-tengah persekutuan itu akan merendahkan orang lain dan itu akan menghancurkan persekutuan orang Kristen. Banyak hal yang dapat merusak persekutuan, tetapi kebangkitan Kristus hendaknya menyatukan kita di dalam gereja yang satu itu. Yang kedua, saudara-saudara, menurut ayat 32 dan 34 sampai 37,
Kebangkitan Kristus atau karunia Tuhan itu menghasilkan kemurahan hati dalam memberi. Jadi kebangkitan, kenapa bisa begitu? Kenapa orang-orang Kristen yang pertama begitu murah hati untuk membagikan, bahkan rumah dan tanahnya mereka jual dan mereka letakkan di hadapan kaki atau di kaki para rasul-rasul, itu menyerahkan kepada rasul agar rasul membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa bisa begitu? Kenapa kita sekarang ini sangat sulit untuk melakukan itu? Kenapa kita sangat sulit untuk membantu? Jangankan memberikan harta kita, untuk bersekutu dalam satu persekutuan doa juga mendoakan anak-anak kita malas, kita tidak mau. Padahal reformanda masih haulungan. Kemarin mendoakan anak-anak kita yang ujian. Yang hadir itu cuma 30-an. Kenapa? Karena saya sudah tidak punya anak saya yang ujian. Untuk apa saya mendoakan mereka? Ini tandanya masih haulungan kah? Ini namanya persekutuan yang satu dalam persekutuan jemaat kah? Kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Ketika kita celaka, maka orang harusnya datang kepada kita. Ketika kita mempunyai kepentingan, maka seluruh gereja ini, seluruh jemaat ini harusnya datang kepada kita menghibur. Tetapi ketika orang yang kemalangan atau apa, ya udahlah itu urusan orang lain. Itu sebabnya ketika kita mengadakan penghiburan di tengah-tengah gereja kita, orang yang menghibur berapa orang lah? Bisa dihitung jari kita. Ini menandakan kita sangat rapuh. Apakah ini yang menyebabkan kita begitu berat untuk memberi, bermurah hati untuk memberi? Saudara, orang Kristen yang pertama itu menghidupi kebangkitan Kristus dalam hidupnya. Kebangkitan Kristus itu bagi mereka adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ada pengharapan yang luar biasa di masa yang datang. Mereka tidak diikat lagi oleh dunia ini. Mereka tidak lengket lagi kepada dunia ini. Maka harta benda atau apapun itu mendorong mereka, ya kalau ini untuk dipakai untuk menolong orang lain, apa salahnya? Karena mereka tidak lagi diikat oleh harta benda dunia ini. Karena pengharapan mereka bukan di dunia ini, tetapi di waktu yang akan datang di dalam surga kelak, bangkit bersama dengan Kristus. Selama ini tidak kita hidupi dalam hidup kita, selama ini tidak kita percayai dalam hidup kita, selama itu juga kita sangat berat untuk memberi. Berat sekali untuk memberi. Kenapa? Karena menurut kita kalau kita keluarkan dari kantong kita, maka besok kita mau makan apa? Seolah-olah Tuhan tidak mempunyai kuasanya untuk melimpahkan kehidupan bagi kita. Orang yang hanya mengharap di dunia ini, hidupnya pasti pelit. Ingat itu. Holit do jolma naholan makirim ngulu di portibion. Tidak pernah bisa bermurah hati. Ingat itu saudara-saudara. Saudara-saudara, bagi gereja yang pertama, kasih itu tidak pernah hanya dalam pembicaraan yang abstrak. Tidak pernah dalam pembicaraan yang abstrak, tetapi dinyatakan dalam tindakan sehari-hari. Jangan-jangan kita, slogan kita, moto kita, masih haholongan itu hanya abstrak belaka. Tidak kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, ada seorang pendeta berbicara dengan seorang petani di desa. Dia mengunjungi rumah petaninya, jemaatnya petani, maka dia berkata kepada petani ini, "Pak, jika Bapak mempunyai 100 ekor kerbau, maukah Bapak memberi 50 untuk gereja?" "Wah, sudah pasti Pak," kata petani ini. Kemudian dia berkata lagi,
Kata pendeta ini bertanya, Pak, jika Bapak mempunyai 100 ekor domba, kambing, apakah Bapak mau memberi 50 ekor untuk gereja? Tentu, katanya. Pasti Pak Pendeta, saya akan berikan, itulah tandanya kasih. Kemudian pendeta ini melihat dulu keluar jendela. Ternyata di kandang babinya ada 2 ekor babi. Pak, kalau Bapak mempunyai 2 ekor babi, apakah Bapak mau memberi 1 ekor babi untuk gereja? Stop Pak Pendeta. Bapak tahu saya punya 2 ekor babi, kata dia. Kalau 100 tapi tidak ada, ya silakan. Kalau 50 tidak ada, silakan. Tapi kalau 2 yang saya punya, nanti dulu. Begitu kita sering berbicara dalam hidup ini. Masih haholongan. Karena kita mengharapkan hanya abstrak saja. Tapi dalam hidup kita, belum tentu kita dapat mempraktekkan. Gereja pertama tidak pernah konsep masih haholongan, bermurah hati, tidak pernah hanya di awang-awang, tetapi dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Dia tidak pernah hanya semacam konsep atau semacam teori yang enak didengar, enak diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Gereja perdana, gereja mula-mula melakukan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara, ini ada orang berkata, penulis Kristen berkata, kalau Kisah Para Rasul 2 ini, Kisah Rasul 4 ini, tidak sama dengan komunisme Kristen katanya. Kan komunisme Kristen, biasa komunisme itu, Karl Marx itu menyarankan untuk merebut, kan dia merebut apa yang dimiliki orang kaya oleh orang-orang yang miskin, proletariat. Yang di bawah ini buru-buru direbut itu untuk kemudian dibagikan secara. Tapi dalam teks kita ini tidak begitu. Orang tidak dipaksa untuk memberikan hartanya. Saudara tidak pernah dipaksa oleh Tuhan untuk memberi hartanya. Kita tidak pernah dipaksa di gereja ini untuk memberi hartamu. Tidak pernah diberi, tetapi sekali lagi kebangkitan Kristus yang menjiwai hidup mereka, yang membuat hidup mereka menjadi berubah, itulah yang mendorong mereka untuk memberikan dengan murah hati. Selama saudara tidak merasakan kebangkitan Kristus, selama itu saudara tidak akan memberi dengan senang hati, dengan gembira, dengan tulus. Maka saudara, jika saudara membeli persembahan tahunan atau persembahan bulanan atau apapun bilang di gereja ini, kalau saudara masih merasa terpaksa, jangan kasih. Itu bukan dari iman saudara. Jangan kasih kalau sudah terpaksa. Kita harus memberi, didorong oleh iman kita kepada kebangkitan Kristus, bahwa kita tidak diikat oleh uang kita. Kita tidak diikat, masa depan kita tidak berada di tangan uang. Keamanan hidup kita tidak berada di tangan harta kita, tetapi di tangan Tuhan. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, Tuhan yang bangkit mengalahkan maut. Itu Tuhan, masa depan kita berada di tangan Dia. Itu sebabnya saudara-saudara, janda miskin itu bisa memberikannya gajinya 1 hari. Janda miskin itu. Itu gaji 1 hari. Orang kaya besar memang kuantitasnya, tapi itu sisa-sisa dari uang yang dia dapat. Tapi janda miskin itu, besok dia bagaimana? Apakah dia dapat bekerja atau tidak? Dia percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang akan menyediakan apa yang dia butuhkan. Maka memberi tidak pernah lepas dari iman kita. Bermurah hati dalam kekristenan tidak pernah lepas dari iman kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah mengalahkan maut. Sekali lagi saudara-saudara, kita tidak dipaksa untuk menjual seperti Barnabas. Tidak dipaksa untuk menjual rumah kita.
Kemudian kita kasihkan ke gereja supaya dibagi-bagikan kepada orang yang miskin. Tetapi mereka melakukan itu semua didorong oleh iman mereka. Sehingga di tengah-tengah gereja itu, di tengah jemaat itu tidak ada orang yang kekurangan. Luar biasa, saudara. Kan itu luar biasa. Sayangnya gereja kita ini ikon jumulu mamanggar-manggar jolma. Namar lelangi mamanggar di. Ikon jolo bahasa Bataknya tidak tahu saya itu apa manggar-manggar. Jolori panggar jolma asa keluar kuantungna. Itu bukan keluar dari iman. Parbia cukai majo nina Peter. Molo amangon apa benda burju do songon-songonon nina baru keluar dari kantongnya, bukan dari imannya. Dari pangkar-pangkarnya. Berilah karena saudara beriman kepada Tuhan bahwa hidup saudara tidak pernah diikat oleh barang-barang dunia ini. Bukan berarti tidak penting-penting, tetapi dia tidak menjadi tuan bagi saya. Uang, harta itu tidak menjadi tuan bagi saya. Itu tidak menjadi penentu bagi saya. Karena yang menentukan hidup saya, masa depan, keamanan hidup saya berada pada tangan Tuhan yang bangkit dari kematian. Jika kita percaya, kita memperolehnya. Sekali lagi saudara, kebangkitan Kristus membuat orang-orang percaya menjadi satu. Kebangkitan Kristus membuat juga orang-orang percaya bermurah hati memberi kepada atau menolong sesamanya di tengah-tengah persekutuan. Betapa malunya kita kalau ada di tengah-tengah gereja kita orang yang kekurangan sekarang ini, padahal moto kita reformanda masih holongan. Malu kita bicarakan itu, malu kita ngomong itu. Hanya holan hata. Slogan harusnya kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga saudara-saudara, kebangkitan Kristus atau karunia Tuhan dalam kebangkitan Kristus itu menghasilkan rasul-rasul yang memberitakan kebangkitan Tuhan semakin kuat, semakin berani, semakin bersemangat. Setelah melihat ini hasilnya yang tadi ini, bersatu, bermurah hati, saling memperhatikan, maka rasul-rasul itu semakin bersemangat mereka melakukan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan. Dan ini sekali lagi saudara, kenapa ditulis Lukas demikian? Setelah kemurahan hati yang besar, orang para jemaat pertama, baru dituliskan di bawahnya rasul-rasul memberitakan kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Ini mengatakan bahwa kesaksian tentang kebangkitan Kristus, tentang kasih Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, itu berhubungan dengan perilaku tindakan kita di dalam melakukan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita memberitakan Injil, maka kita juga harus melakukan apa yang kita beritakan. Tadi pagi sebelum berangkat saya mendengar khotbah teman. Katanya dia begini. Saudara ingin tahu seorang pengkhotbah apakah benar atau tidak dia mengatakan apa yang dia katakan, dia khotbahkan, tinggallah dalam rumahnya selama 6 bulan. Maka dia akan tahu apa yang terjadi dalam, apakah perkataannya sejalan dengan apa yang dia hidupi. Ini artinya saudara-saudara, apa yang kita saksikan ke sekeliling kita kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, bukan hanya perkataan belaka. Maka saya tidak sebetulnya kurang serak, kurang pas kalau kita memberitakan Injil hanya dengan perdebatan-perdebatan yang tidak ada ujungnya dengan agama yang lain. Saudara-saudara kita dari
Rom Katolik tidak pernah melakukan itu. Tapi mereka berkarya memberitakan Injil dan berkarya dalam tindakan kehidupan nyata sehari-hari. Orang miskin mereka tolong. Orang-orang yang di kolong jembatan saya pernah lihat 2 orang suster setiap hari memberi makan orang-orang di bawah jembatan. Setiap hari mereka memasak di rumah dan menyerahkan ke 2 orang lansia yang tidak bisa bergerak di bawah jembatan. Setiap hari. Hal-hal yang kecil tapi menyatakan itu kasih tidak hanya abstrak. Tidak hanya slogan yang enak diucapkan, enak didengar, tetapi harusnya juga enak juga untuk dilakukan. Maka kesaksian kita akan berdaya guna. Maka orang akan melihat. Saudara, ada seorang yang namanya Lucian, orang Yunani pada abad pertama tahun 120 Masehi setelah Masehi, dia berkata demikian. Dia anti agama. Semua agama bagi dia negatif. Tapi dia berkata demikian tentang orang Kristen. Kata dia, Yesus itu legislatornya orang Kristen. Legislatornya orang Kristen itu telah memompakan ke dalam kepala orang-orang Kristen bahwa mereka bersaudara. Dan inilah yang membuat kesaksian mereka begitu berdaya guna. Itu kesaksian orang yang tidak percaya kepada Kristus. Kita ini bersaudara. Maka lakukanlah di tengah-tengah jemaat kita, bermurah hatilah. Saya bayangkan kalau semua jemaat kita bermurah hati digerak oleh imannya kepada Yesus Kristus, tidak susah kita akan menentukan program apapun. Karena kita memberi untuk Tuhan. Saya teringat dulu sering di gereja-gereja di kampung itu, kalau pesta Gotilon, kan ada targetnya. Tahun ini kita pesta Gotilon targetnya kalau AKBP kan gitu, untuk membeli sepeda motor pendeta atau untuk membeli apapun gitu. Kemudian jemaat mengantarkan apa yang dia punya. Ada yang mengantarkan ke depan, di altar itu ayam 1 pasang. Ada yang mengantarkan kelapa, semua dikumpulkan di depan gereja. Kemudian ada anak kecil 5 tahun. Dia pergi terakhir dan dia buka cincinnya. Yang diberi opungnya, cincin ini dari emas. Dia letakkan di altar, dilihat pendeta. Dia tahu pendeta, dia kenal opungnya, dia kenal anak kecil ini. Setelah kebaktian maka dia hitung ternyata tanpa cincin ini dana dapat dipenuhi. Tanpa cincin anak ini. Maka pendeta itu mengambil cincin dan mendekati anak itu. Dek, ini cincinnya Amang pendeta kembalikan ya. Karena semua yang lain itu sudah cukup untuk gereja kita untuk memberi inventaris sepeda motor Pak Pendeta. Saudara tahu apa jawabnya anak ini? Dia bilang gini, saya tidak memberi kepada Bapak Pendeta, saya memberi kepada Tuhan. Maka saya tidak mau menerima kembali. Itulah iman anak kecil, saudara-saudara. Iman yang mendorong orang untuk memberi. Kalau orang memberi, saya dulu kenal ada waktu saya masih di Depok sana, orang yang memberi ke gereja setelah ditikting kemudian dikurangi. Jemaat ini memang jemaat yang agak, diberinya dulu 500.000. Kemudian dia kembali ke rumah pendeta sudah 1 minggu dan dia mengurangi. Itu namanya memberi kepada orang, bukan memberi kepada Tuhan. Pemberian kita dengan murah hati yang kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari, itu didorong oleh iman kita kepada kebangkitan Yesus Kristus. Hidup kita tidak tergantung dalam segala sesuatu yang ada di dunia ini.
tetapi tergantung pada Tuhan yang telah mengalahkan kematian. Dan kita juga kelak dibangkitkan dan bersama dengan orang-orang percaya dalam kebangkitan dan bersatu dengan Yesus Kristus dalam kebahagiaan yang kekal. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa kebangkitan Kristus Yesus itu merubah segala sesuatunya bagi orang-orang yang percaya Tuhan, kepada murid-murid, kepada jemaat yang pertama. Semoga itu juga Tuhan mengubah hidup kami masing-masing, sehingga kami tidak lagi diikat oleh dunia ini, tidak lagi lengket kepada harta dunia ini, tetapi kami lengket kepada Engkau Tuhan. Engkau yang telah mengalahkan kematian, hendaknya menjadi Tuhan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami dapat memberikan segala sesuatu dengan murah hati kepada saudara-saudara kami yang kekurangan Tuhan melalui gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan sehari-hari, dalam pergaulan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Sertailah kami Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa, amin.